Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Tanwirul Qulub karangan Maulana Al-Arif Billah Al-Marhum Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari kitab ini, amin Allahumma amin. Kita akan langsung membaca pada halaman 5 tentang muqaddimah fid da'wah ila Allah wa rasulih. Muqaddimah fid da'wah ila Allah wa rasulih. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Muqaddimah fi dakwah ila Allah wa rasulih. Muqaddimah dalam berdakwah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhanmu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu menggunakan hikmah dan mau'izah. Mau'izah hasanah itu adalah kata-kata yang baik. Wajadilhum, dan debatlah mereka billati, dengan suatu hiya ahsan, yang lebih baik. Ini adalah salah satu ayat dalam Al-Quran, metode berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bil hikmah. Jadi berdakwah itu harus dilaksanakan dengan hikmah wal mau'izah hasanah. Ucapan atau mau'izah yang baik. Dengan hikmah dan mau'izatil hasanah ini digunakan kepada orang-orang yang menerima dakwah Islam. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan, digunakan teknik atau metode mujadalah atau berdebat kepada orang-orang yang mengingkari Islam, tetapi debatnya juga di sini billati hiya ahsan. Jadi ini adalah metode yang digunakan oleh ulama-ulama kita berdasarkan ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Waqala, dan Allah berfirman juga, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, barang siapa yang lebih bagus perkataannya, mimman da'a ila Allah, dari orang yang mengajak kepada Allah, wa amila shaliha, dan dia berbuat baik. Wa qala, dan dia berkata, innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk dari golongan orang-orang muslim. Jadi pada ayat ini disebutkan waman ahsanu qawlan, siapa yang lebih bagus perkataannya, mimman da'a ilallah, dari orang yang mengajak kepada Allah. Jadi disebutkan dalam ayat ini bahwasanya yang paling baik perkataan itu adalah orang paling baiknya perkataan adalah orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihah, dan dia beramal soleh, dan dia berkata wa qala innani minal muslimin, sungguhnya aku termasuk dari golongan orang-orang muslim. Kemudian waqala, dan beliau berfirman, Allah Ta'ala berfirman, wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun minkum, dan hendaklah ada minkum, dari kamu sekalian, ummatun, satu golongan, satu umat, yad'una ilal khair, yad'una, yang mengajak mereka umat itu, ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna, dan memerintahkan mereka, bil ma'ruf, dengan kebaikan, dengan sesuatu yang baik, wa yanhauna, dan mencegah siapa mereka umat itu, anil munkar, dari kemungkaran, wa ulaika, dan mereka semua itu humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Jadi dari ayat tadi, yang dari ud'u ila sabili rabbika ila akhiril ayah, kemudian waman ahsanu qawlan ini, dan juga wal takun minkum ini, semuanya adalah ayat-ayat yang ditulis oleh musannif yang menegaskan bahwasanya ayat-ayat ini adalah dalil tentang hikmah atau bagaimana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, metode berdakwah, kemudian yang diperoleh oleh orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata beliau? Wa fil ayati dalilun ala wujubil amri wan nahyi. Dalam ayat ini yang terakhir kita baca, dalilun ada dalil ala wujubil amri wan nahyi, atas wajibnya memerintah dan melarang. Wa wujubihi sabitun bil kitabi was sunnah, dan kewajiban agar kita amar ma'ruf nahi munkar itu sabitun adalah tetap bil kitabi dengan kitab, artinya Al-Qur'an, was sunnati dan sunnah. Wa huwa min a'zami wajibatis syariah, dan ini adalah paling agungnya wajibatis syariah, wajib-wajibnya syariat, kewajiban dalam syariat. Jadi memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang munkar itu adalah sabit bil kitabi was sunnah. Dia dalilnya berasal dari Al-Quran dan sunnah, dan termasuk dari min a'zam wajibati syariah, dari agung-agungnya kewajiban syariat Islam. Wa aslin azimin, dan sebuah pokok yang agung, min usuliha, dari pokok-pokoknya syariat. Jadi dakwah kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah aslun azim, adalah pokok yang sangat agung daripada pokok-pokok syariat. Wa ruknun musyayyad, dan dia adalah rukun musyayyad yang kemudian dikuatkan, min arkaniha, dari rukun-rukunnya syariat. Wabihi, dan dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, yakmulu nizamuha, maka menjadi sempurna nizamuha, apa nizamnya, apa peraturan-peraturannya syariat. Wa yartafi'u sinamuha, dan menjadi tinggi sinamuha, apa syariat itu. Jadi amar ma'ruf nahi munkar ini disebutkan tadi aslun azim min usuliha, termasuk salah satu pokok yang sangat agung. Wa ruknun musyayyad, dan juga salah satu pokok yang kuat, min arkaniha, dari rukun-rukun syariat. Dengan amar ma'ruf itu peraturan-peraturan nizam itu menjadi sempurna, jadi dan juga menjadi tinggi syariat Allah itu. Wa annahuma al-fardan al-kamilan min al-khair alladhi amarallahu bihi ibadahu bid-du'a ilaihi, wa qala sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min dhalika min ujurihim syai'a, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa annahuma, sesungguhnya keduanya, amar ma'ruf nahi munkar itu, al-fardan al-kamilan, dua hal al-kamilan yang menjadi sempurna, minal khair, dari kebaikan. Jadi bukan hanya amar ma'ruf, bukan hanya nahi munkar, tapi amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka apabila amar ma'ruf nahi munkar keduanya berjalan beriringan, itu sempurna daripada kebaikan itu. Minal khair alladzi amarallahu bihi ibadahu bid-du'a ilaihi, yang kemudian ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyeru kepadanya. Apa Rasulullah mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada hudan, kepada petunjuk, kana lahu minal ajr, maka dia mendapatkan pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang yang mengikutinya. Kita lihat, orang yang mengajak kepada petunjuk, kepada Islam, kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Bayangkan betapa agungnya pahala seseorang yang mengajak kepada kebaikan. Dia mendapatkan pahala dari pahala orang yang mengikutinya. Maka bisa kita bayangkan ulama-ulama kita mendapatkan pahala yang sama sebagaimana orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk sebab mereka. Apalagi yaitu Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah penyebab kita menjadi Islam. Seluruh umat Islam di dunia ini ketika melakukan kebaikan, maka kebaikan itu juga pahalanya akan mengalir kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapatkan pahala yang sama. Kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa la yanqus, tidak berkurang, dzalika
pahala itu min ujurihim syai'a, dari pahala mereka sama sekali, sedikit pun. Artinya apa? Orang itu mendapatkan pahala persis seperti pahalanya. Kana lahu minal ajr mislu ma ujuri man tabi'ahu. Tetapi la yang kusu, tidak menjadi berkurang pahalanya itu, orang itu disebabkan dia sudah berbagi pahala. Jadi begini teman-teman, orang yang mengajak orang kepada kebaikan, kemudian orang yang diajak melakukan kebaikan itu, maka pahalanya juga akan mengalir kepada dia tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang telah diajak kepada kebaikan. Jadi ini luar biasa sekali ya. Waman da'a ila dhalalah, kebaliknya, waman da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada dhalalah, kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka dia mendapatkan dosa mislu athami man tabi'ahu, seperti dosa orang yang telah mengikutinya. Jadi hati-hati, kebalikannya orang yang mengajak kepada naudzubillah endorse terhadap hal-hal yang dilarang dalam agama, naudzubillah judi online yang seperti ada dalam zaman ini dan hal-hal lain, maka dia akan mendapatkan dosa yang sama, la yanqus dzalika min athamihim syai'a, dan tidak akan mengurangi dari dosa mereka sama sekali. Artinya apa? Orang yang mengajarkan kejelekan kepada orang, mengajak kepada kejelekan, dia dapat kecipratan dosanya. Sama seperti orang yang mengajarkan kebaikan mendapatkan pahala, orang yang mengajarkan kepada kejelekan dapat dosa karena sudah mengajarkan kepada kejelekan itu. Jadi ini penting sekali kita catat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengajak kepada kebaikan. Naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang mengajak kepada kesesatan, dhalalah bahasanya di sini. Karena kita juga akan mendapatkan atham, akan mendapatkan dosa daripada orang-orang yang nanti menjadi pengikut daripada orang itu. Demikian yang bisa kita baca dari kitab Tanwirul Qulub. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.